Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atur bin Rahman. Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan video kembali ya. Yang sebelumnya itu kita membahas tentang modul 5, hukum dasar rangkaian arus bolak-balik. Nah, yang sekarang kita membahas submodulnya nih, yaitu tentang karakteristik beban pada rangkaian AC ya. Sebelum kita masuk ke dalam video penjelasannya, dipersilakan terlebih dahulu untuk teman-teman dari kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bella Sapitri, NIM 2019 71 110. Perkenalkan, nama saya Novianti Nurul Miftahul Jannah, NIM 2019 71 109. Saya Nini Arun Putri, NIM 2019 71 112. Perkenalkan, nama saya Alan Edgar, NIM saya 2019 71 111. Perkenalkan, nama saya Ilham Eki Suganda, NIM 2019 71 114. Saya Dimas Imam Nurrahim, NIM 2019 71115. Nama Muhammad Rizky Ananda, NIM 2019 71092. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan diri. Oke, kita lanjutkan saja ya ke video penjelasannya. Ya, baik, kita buka dulu ini modulnya. Nah, di sini salah ketiknya. Seharusnya ini submodul. Oke, karakteristik beban pada rangkaian AC atau rangkaian arus bolak-balik atau current ya, alternating current. Baik, di sini ada beberapa beban sih. Jadi ada beban resistif murni, ada beban induktif, dan ada beban kapasitif. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Eh, Beban resistif itu di sini yaitu beban yang terdiri dari komponen tahanan, komponen resistor saja gitu kan. Ya, jadi di sini beban resistif ya, beban resistif murni. Nah, efek dari beban resistif murni ini pada rangkaian AC itu ada namanya faktor daya. Nah, jadi kalau di beban resistif murni itu faktor dayanya itu bisa disebut unity atau sefasa. Nah, dia tidak lagging ataupun leading. Nah, sedangkan pada beban induktif ini dia bebannya itu terdiri dari kumparan kawat yang dililitkan pada suatu inti seperti koil. Nah, jadi dia seperti kawat gitu ya bebannya itu. Nah, ini akan menyebabkan arusnya itu menjadi tertinggal. Tertinggal terhadap tegangannya sehingga bisa disebut dengan faktor daya lagging karena dia tertinggal, arusnya tertinggal. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnetis akar mengakibatkan fasa arus bergeser menjadi tertinggal terhadap tegangan. Oke. Kemudian ada beban kapasitif. Beban kapasitif yaitu beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik. Pada suatu sirkuit komponen ini dapat menyebabkan arus leading terhadap tegangan. Jadi pada beban kapasitif ini seperti bisa dilihat nih pada gambarnya ini, arusnya ini mendahului tegangan. Arusnya muncul, kemudian baru tegangannya. Ya, itu dinamakan leading. Oke, yang tadi lagging, ini leading. Dan yang ini beban resistif ini sefasa ya atau unity kalau bisa disebut ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa percobaan. Ya, ada percobaan dengan menggunakan rangkaian RL, kemudian rangkaian yang terdiri dari RC, dan rangkaian yang kita hubungkan semua RLC. Nah, nanti kita akan menggunakan osiloskop ya untuk mengetahui eh, grafiknya, grafik hubungan tegangan dan arusnya ini nanti kita akan menggunakan osiloskop. Oke, kita lanjutkan ke multisim. Jadi kita mulai saja merangkai. Kita lihat rangkaiannya seperti apa ya. Rangkaian ini terdiri dari sumber tegangan DC. Nah, nanti kita akan menggunakan osiloskop ya di sini ya. Oke, kita mulai rangkai saja. Di sini kita tekan, di sini kita pilih AC power ya, AC power. Oke, kita pilih di sini. Kemudian tadi kan rangkaian yang pertama itu ada R dan L ya. Nah, kita pilih sini grup basic. Kemudian kita pilih resistor. Resistor yang kita akan gunakan yaitu 100 ohm. 100 ohm. Oke, kita buat resistornya di sini. Kemudian kita akan menggunakan induktor.
Induktornya itu sebesar 2,5 mH. Oke, kita akan gunakan induktor di sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Baik, setelah itu kita akan mengukur arusnya di sini. Nah, kalau cara seperti biasa kan kita menggunakan multimeter. Nah, ini ada cara yang terbaru nih. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita hubungkan seperti ini, kemudian kita hubungkan seperti ini, dan seperti ini. Nah, kita akan menggunakan probe. Nah, nih probe current. Nah, ini kita letakkan di sini ya. Kita letakkan di sini. Oke, ini seperti ini ya. Nah, ini nanti kita akan mengukur arusnya gitu kan, IRMS-nya atau I rata-ratanya. Efektif lah. IRMS-nya ya. Oke, kemudian kita akan menggunakan osiloskop. Osiloskop ini letaknya itu di sini toolbarnya. Oke, kita letakkan di sini. Kita turunkan sedikit. Ya, di sini di osiloskop ini ada channel A dan channel B. Nah, channel A ini kita akan gunakan untuk mengukur arus dan channel B ini untuk tegangannya. Ya, jadi pada osiloskop ini dia hanya bisa melihat gelombang dari tegangan saja, tidak bisa melihat gelombang dari arus. Maka dari itu kita harus menggunakan current clamp. Nah, kita letakkan di sini. Oke, current clampnya kita letakkan di sini. Udah, kita tinggal hubungkan saja. Ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, ini untuk arus. Nah, ini boleh kita hubungkan ground yang negatifnya, atau kita biarkan saja tidak masalah. Oke, kemudian kita lihat lagi ya tabel datanya. Oke teman-teman, ini sudah bentuk seperti ini. Ini kita rubah dulu ya ini. Kita akan menggunakan 2 volt ya. VRMS-nya kita gunakan 2 volt. Terus terus kemudian kita akan mengukur tegangan di resistornya ini. Nah, kita gunakan channel B ini. Kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan secara paralel ya. Secara paralel. Oke, kita atur lagi lah ya. Kita atur biar rapi. Ya, seperti ini. Kemudian ini. Di sini ya, teman-teman. Oke. Supaya dia itu warnanya kelihatan lah gitu pas di grafiknya itu warna arus dan tegangannya itu berbeda ya grafiknya. Kita kasih warna di sini. Kita setel. Sini kita kasih warna biru saja, misalnya biru. Oke. Apply. Oke. Nah, kita kasih warna biru di sini ya. Sip. Ini sudah bisa tinggal kita running saja. Oke, coba kita running ya. Oh ya, kita pasang dulu groundnya teman-teman. Groundnya itu kita pasang terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, ini kita cek dulu osiloskopnya. Osiloskopnya kan kita akan menggunakan sumber AC ya. Kita gunakan AC di sini. AC di sini. Oke. Kita close, tinggal kita running. Kita running ya. Nah, di probe arusnya ini terbaca ya. Untuk arus yang muncul itu 20 mA. Nah, arusnya itu 20 mA. Ini bisa kita langsung catat saja di tabel data pengamatan di sini 20 mA ya. Kemudian untuk bagaimana sih bentuk karakteristik gelombang tegangan dan arusnya itu di beban resistif ini atau beban resistor ini kan? Nah, kita cek saja. Nah, ini kan seperti ini kan? Nggak karuan seperti ini ya. Ini bisa kita atur ke single saja. Single. Oke. Nah, bentuknya itu kan seperti ini ya, teman-teman. Ini kita buat warna putih biar lebih jelas. Terus kita besarin ya. Kita besarin supaya kelihatan gitu titik-titik yang ada di sini ya. Nah, ini teman-teman. Kan tadi kan channel A itu kan yang biru itu kan tadi arus ya. Oh, bukan, yang biru itu kan tadi tegangan. Dan yang merah itu arus. Merah itu kan arus nih, yang merah channel A-nya.
channel B itu tegangan, nih, yang biru. Nah, di sini kita atur ini yang biru kan tadi, yang biru itu kan tegangan ya. Nah, tegangan itu ada di channel B. Ini kita atur saja ininya, biar dia itu kelihatannya itu lebih agak sama besar gitu. Agak kelihatan lah ini kan. Nah, ini bisa dilihat teman-teman karakteristiknya ya pada resistor. Di sini faktor dayanya atau beda fasanya itu kan di sini tidak ada ya, nol ya, beda fasanya, karena titiknya sama gitu. Bisa kita lihat juga kalau misalnya skalanya kita apa. Nah, ini kan kedua gelombang ini nyatu ya. Artinya itu tidak ada beda fasa gitu. Tidak ada beda fasa. Inilah yang dinamakan unity. Unity itu teman-teman. Tidak ada beda fasa gitu kan. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak ada beda fasa. Gelombangnya itu serempak lah gitu. Nah, nanti kita akan lihat juga bagaimana sih kalau beda fasa itu bentuknya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kan sama nih dengan teori yang tadi kita bacakan tadi ya. Nah, seperti ini. Sama ya, tidak ada beda fasa. Oke. Kemudian kita lihat di tabel data pengamatannya. Di sini ada tulisan beda fasa. I kurang VR. Oke. Ini kan karena dia itu tidak ada beda fasa kan. Jadi ketika kita kurangin arus dengan apa VR-nya, tegangan di resistornya itu, tegangannya kan tadi yang biru ya. Nah, jadi jika kita kurangkan kan karena dia tidak ada perbedaan fasa jadi 0 ya. Nah, sini kita bisa tuliskan 0. 0 ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk I kurang VL ini kita lanjutkan percobaannya ya. Ini kita close dulu. Oke, ini kita stop. Oke, ini kita kan untuk mencari tegangan di resistornya ya. Tegangan di resistornya ini kan tadi kan gelombangnya bentuknya seperti itu. Jika kita untuk mencari tegangan di induktornya itu sesuai dengan yang diminta di data pengamatan kan VL kan. Nah, ini kita hubungkan channel B ini secara paralel di induktornya. Oke, ini berarti kita hapus dulu. Kita delete saja. Oke, ini kita delete. Ini boleh kalau supaya tidak membingungkan ini kita kasih warna merah saja, kembalikan. Oke. Oke, udah kita kembalikan ke warna merah seperti semula ya. Nah, ini kita hubungkan secara ini ya, secara paralel ke induktornya. Induktornya seperti ini ya. Oke, sudah bentuknya seperti ini kita kasih warna biar nanti kelihatan perbedaan gelombangnya gitu. Nah, ini untuk tegangan ya, tegangan. Oke. Nah, bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Setelah seperti ini, tinggal kita running kembali saja. Oke, kita running, kita lihat di osiloskop. Nah, bentuknya kan seperti ini. Juga nggak karuan juga ini bentuknya ya. Ini tinggal kita atur saja. Kita atur. Oke, ini kita perbaiki ininya. Skala untuk channel B-nya. Nah, seperti ini ya. Ini yang untuk di channel A itu kan tadi arusnya ini kita kecilkan. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nih, bisa dilihat nih. Apa sih beda fasa itu? Beda fasa itu seperti ini teman-teman. Beda fasa itu seperti ini. Nah, ini kan ada apa? Dia modelnya di sini untuk tegangannya yang biru. Nah, kemudian di sini arusnya itu di sini. Nah, perbedaan ini dengan ini itu yang disebutnya beda fasa. Jadi ibaratnya gelombangnya itu bergeser gitu. Ya, jadi di sini kan induktor ya. Induktor itu kan tadi berdasarkan teorinya itu dia itu faktor dayanya itu lagging. Lagging. Jadi arus itu tertinggal dari tegangan. Bisa dilihat ini terbukti ya teman-teman bahwa yang muncul duluan itu tegangan. Nih, tegangan di sini muncul baru kemudian arus. Nah, makanya jadi arus itu tertinggal teman-teman. Nah, bisa dilihat ya kan? Bisa dibuktikan. Nah, cara menghitung beda fasanya ini teman-teman, beda fasanya ini rumusnya itu yaitu selisih ya. Selisih antara beda fasa antara arus dan tegangan induktor ini.
Nah, selisihnya itu kan bisa kita hitung nih. Dalam div ya, div itu titik-titik ini. Titik-titik ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini div. Yang ada titik ini, kalau misalnya kurang jelas, ini saya perbesar lagi ya. Saya perbesar lagi. Oke, biar teman-teman bisa melihat lebih jelas gitu. Nah, ini div. Ini div nih, yang garis-garis yang kecil-kecil ini. Oke, Kak. Untuk menghitungnya itu, selisih ini dibagi dengan berapa div satu gelombang, jumlah banyaknya div satu gelombang, terus dikali 360 derajat. Oke, ini tinggal kita coba ya. Nah, ini kan eh, jaraknya itu antara ini dengan ini kan sekitar ini ya, 1, 2. Nah, ini kita hitung loncatannya. 1, 2, bukan dihitung dari awal sini. 1, 2, 3, bukan. Tapi 1, 2. Oke, kita tulis ya. Ini kita tulis seperti ini. Oke, 2 dibagi. Nah, kita lihat pembagiannya. Dia kan dalam satu gelombang itu, kita lihat nih, satu gelombang ini. Ada berapa div gitu. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita ulang ya. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 teman-teman. Ada 8 kan? Ya udah, berarti dalam satu gelombang ini kan definisi satu gelombang itu kan ada bukit dan ada lembah. Nah, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 gitu. Dibagi 8, bagi 8, kemudian dikali 360. 360 derajat. Oke. Kemudian hasilnya itu teman-teman, hasilnya itu sama dengan ini tinggal kita kalikan saja menggunakan kalkulator ya. 2/8 kali 360. Nah, 90 derajat. Jadi perbedaan fasanya itu 90 derajat, teman-teman. Nah, beda fasa yang dihasilkan itu antara tegangan induktor dan arus itu sebesar 90 derajat. 90 derajat berarti beda fasanya. 90 derajat. Oke, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya beda fasanya seperti ini ya. Oke, ini kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan ke percobaan yang kedua, rangkaian RC. Oke. Nah, seperti ini kita close saja. Oke, kita stop. Nah, ini tinggal kita ganti saja ini. Kan ini RL ya. Ini kita ganti C aja nih. Kita ganti saja apa rangkaiannya. Ini kita pasangkan kapasitor. C itu kapasitor plus basic. Kemudian kita letakkan kapasitor. Besar kapasitornya itu 470 mikrofarad ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja ya. Hubungkan lagi ini ke sini. Hubungkan ini ke sini. Nah, tapi kita akan melihat dulu. Ada perbedaan nggak sih apabila rangkaian RC ini resistornya itu ya sebelum kita mengecek ke kapasitornya, kita cek dulu di resistornya. Apakah ada perbedaan nggak sih dengan rangkaian sebelumnya gitu? Apakah dia masih sefasa apa enggak gitu kan? Nah, kita hapus dulu ini. Nah, kita ukur tegangan di kapasitornya. Tegangan di kapasitornya. Dengan cara channel B-nya ini kita paralelkan ya. Kita paralelkan di resistornya. Kita paralelkan di resistornya ya. Oke, seperti ini ya. Kita paralelkan. Ya, ini kita ganti warnanya jadi warna biru saja biar kelihatan perbedaan gelombangnya gitu kan. Karena channel B ini untuk tegangan dan channel A ini untuk arus. Oke, ini tinggal kita running saja ya. Tinggal kita running. Oke, kita running. Dan kita buka osiloskopnya. Oke, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian, teman-teman, ini kita kan tadi untuk yang biru itu kan
tegangan ya. Ini skalanya kita perbaiki saja, channel B-nya kita kecilkan. Ya, kelihatan ya. Nah, jadi sepasa kan, tetap sepasa kan teman-teman. Tidak ada pergeseran kan di sini. Gelombangnya itu sepasa, titik-titik di sini, di sini, di sini, di sini. Beda tadi. Kalau untuk yang induktor tadi kan bergeser ya. Nah, jadi dia bentuknya seperti ini. Artinya dia sepasa kan. Nah, jadi bisa kita tuliskan saja di ini. Di data pengamatan yang kedua ini, oh ya, ini arusnya ya. Arusnya itu teman-teman, arusnya itu sebesar 20 mA juga sama ya. Nih, kita lihat di prop arusnya itu, prop current-nya 20,0 mA. Ini tinggal kita tuliskan saja di sini 20 mA ya. Kemudian beda fasanya. Beda fasanya itu kan tadi kita lihat dari osiloskopnya ya. Osiloskopnya itu kan menunjukkan tadi tidak ada perbedaan fasa kan, 0 sini kan. Jadi perbedaan fasanya itu 0 derajat, teman-teman. 0. Nah, 0 di sini kita tuliskan saja 0. Oke. Nah, untuk menghitung beda fasa di tegangan, beda fasa di kapasitornya itu harus dengan tegangan kapasitornya itu kita perbaiki dulu rangkaiannya, kita ganti dulu rangkaiannya. Baik, kita stop dulu rangkaiannya, kemudian ini kita hapus ya. Kita hapus, kita balikkan lagi warnanya biar tidak bingung ya. Warna merah. Oke. Baik, sini kan kita akan mengukur tegangan di kapasitor kembali ya. Tegangan di kapasitornya. Jadi untuk channel B-nya itu kita hubungkan secara paralel di kapasitornya. Oke, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Ini kita kasih warna biru biar kelihatan tegangan kapasitornya itu. Warna biru. Oke, apply. Sip. Setelah bentuknya seperti ini, tinggal kita running saja teman-teman. Kita running. Oke, kita running. Kita lihat di ininya. Di osiloskopnya. Nah, di sini kan kita perbaiki lagi nih untuk channel apanya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Kita gunakan single saja. Oke. Di sini kan bisa dilihat di sini ada perbedaan fasa ya. Perbedaan fasa. Yang dimana kan tadi yang merah itu adalah arusnya. Dan yang biru itu adalah tegangan kapasitornya. Nah, jadi arusnya itu muncul terlebih dahulu dibandingkan tegangan kapasitornya. Sehingga yang dinamakan arus itu muncul terlebih dahulu, jadi faktor dayanya itu leading. Nah, dia muncul terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian, teman-teman, di sini kan kita menghitung juga nih, berapa sih beda fasa yang dihasilkan gitu kan, beda fasanya. Beda fasanya itu berapa sih? Nah, ini kita hitung saja ya. Jadi tinggal kita hitung saja seperti ini teman-teman, cara menghitungnya. Rumusnya sama seperti yang tadi ya. Dalam div juga ini, hitungannya kita menggunakan titik-titik ini. Ini caranya itu kita menghitungnya itu selisih antara gelombang, tegangan, dan arus. Nah, kita hitung. Selisihnya itu 1, 2. Ini ya, 1, 2. Ya, jadi ini 1, 2. Jadi selisihnya itu 2. Ini 2. Ini untuk selisih gelombang tegangan dengan arusnya, dan 2 ya. Kemudian jumlah atau panjang lah bisa dibilang ya, jumlah div dalam satu gelombang gitu kan. Nah, bisa kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, di sini ya. Nah, di sini kan 8 juga ya. 8 ya. Jadi kan satu gelombang itu kan ada bukit dan ada lembah gitu kan. Ini kita bebas ya kalau menghitung jumlah div dalam satu gelombang itu kita bisa menggunakan gelombang tegangan yang biru atau arus sama aja hasilnya juga 8. Kalau kita menggunakan gelombang tegangan kan yang biru ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kan di sini kan. Nah, bisa juga menggunakan gelombang yang arus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama aja. Sama aja ya teman-teman. Oke.
Di sini tinggal kita tuliskan saja di tabel pengamatan 2/8 dikali 360 derajat ya. Hasilnya itu tetap sama ya dengan tadi ya, 90 derajat hasilnya. Di sini kita tulis sama dengan 90 derajat. Ya, jadi artinya di sini beda fasanya itu 90 derajat juga, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Beda fasanya itu juga 90 derajat. Nah, cuma kalau untuk yang perbedaan di komponen induktor, dia itu arusnya itu yang tadi, arusnya itu tertinggal gitu kan, lagging. Lagging sebesar beda fasanya itu 90 derajat atau tertinggal sudutnya sebesar 90 derajat. Sedangkan untuk di kapasitor itu arusnya itu mendahului sebesar 90 derajat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga ya. Percobaan yang ketiga yaitu gambarnya itu RLC. Kita serikan semuanya. Tuh. Oke teman-teman, kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Ini tinggal kita close saja. Nih kita stop rangkaiannya. Oke, setelah bentuknya seperti ini, kita kan ingin membuat rangkaian RLC ya. Nah, jadi ini tinggal kita hapus saja ini. Kita hapus ini. Nah, kita tinggal tambahkan induktornya. Induktornya itu kita tambahkan di sini ya. Sebesar 2,5 mH. Kita letakkan saja di tengah sini ya. Oke. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Ini tinggal kita hubungkan lagi. Hubungkan lagi seperti ini. Sip, udah bentuknya seperti ini teman-teman. Ini tinggal kita hubungkan saja ya. Oke. Ini kita hubungkan. Ini kita boleh running dulu sih untuk melihat arusnya. Arusnya itu 20,0 mA ya. Arus rangkaiannya itu 20,0 mA. Jadi atau 20 mA. Nah, kita hitung juga beda fasa di I kurang VR ketika bebannya itu resistif, kemudian bebannya itu induktif dan bebannya kapasitif. Nah, caranya itu ya sama dengan dengan kita menggunakan osiloskop ya, yang kita hubungkan paralel dengan bebannya gitu kan. Nah, ini kita coba dulu menghubungkan. Oke, ini kita stop dulu rangkaiannya. Kemudian kita hubungkan secara paralel ya, channel B-nya ke resistornya. Oke, seperti ini. Kemudian ini ke resistornya juga secara paralel. Nah, ini kita ganti saja warnanya jadi warna biru ya, biar lebih kelihatan gitu gelombangnya. Oke, tinggal kita running dan kita lihat. Nah, ini di sini kita lihat ya, ini kita perbaiki lagi. Ini sefasa kan dia teman-teman. Artinya sefasa sama kayak tadi ya gambarnya ya. Nah, ini bisa kita tulis juga berarti 0 karena dia sefasa. 0. Nah, di sini kita lihat ya. Kita lihat untuk L-nya. Untuk beda fasa di L-nya. Ini kita hapus lagi. Nah, ini kita perbaiki warnanya. Nah, ini kita kasih warna merah. Oke. Nah, ini kita hapus. Oke, ini kemudian kita hubungkan di sini L karena kita ingin mengukur tegangan di induktornya dan melihat bagaimana sih karakteristiknya kan. Apakah ada perbedaan dengan yang tadi gitu kan teman-teman. Nah, ini tinggal kita running. Oh ya, ini belum kita. Nah, ini kita perbaiki dulu warnanya. Warnanya menjadi biru ya. Biru untuk channel B-nya. Channel B itu untuk tegangan. Nah, ini tinggal kita running dan kita lihat. Nah, ini tinggal kita yang ininya, yang kan nggak kelihatan nih untuk grafik tegangannya. Ini bisa kita besarkan. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Kalau bentuknya itu sama seperti tadi sih, tidak ada perbedaan ya. Jumlah disknya juga sama. Nah, ini kan yang merah itu arus dan yang biru itu tegangan. Jadi tegangan itu tuh jadi tegangan itu muncul terlebih dahulu, baru kemudian arusnya. Jadi artinya arusnya tertinggal, makanya itu lagging.
Nah, besarnya itu juga sama teman-teman, 90 derajat. 90 derajat. Nah, kita bisa tuliskan saja 90 derajat ya. 90 derajat. Jadi tujuan percobaan terakhir ini sih bisa melihat sih apakah ada perbedaan gitu antara rangkaian RC dan rangkaian RL. Apabila kita hubungkan semua gitu komponen-komponennya gitu kan. Artinya sih sebenarnya tidak ada perbedaan, tapi untuk menjawab rasa penasaran kita gitu kan teman-teman. Nah, kita buktikan di sini saja langsung ya. Nah, ini kita hapus. Hapus, kita akan menghitung beda fasa di C lagi ya, atau melihat bagaimana sih beda fasanya gitu kan. Nah, ini kita balikkan warnanya ke warna merah. Oke, apply. Oke. Kemudian kita hubungkan lagi channel B ini secara paralel ya di kapasitor. Oke, ini kita ganti warnanya jadi warna biru ya. Warna biru untuk channel B-nya. Apply. Oke. Ini tinggal kita running. Kita running ya. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman. Ini kita perbaiki lagi untuk yang channel B-nya. Ya. Nah, bisa dilihat nih. Untuk arusnya itu dia muncul terlebih dahulu, baru tegangannya. Nah, beda fasanya itu teman-teman kalau kita bisa lihat juga nih ya teman-teman. Perbedaan fasanya itu juga sama sih dengan yang tadi teman-teman. Nih, bisa kita hitung juga nih. Nah, nih. Nah, nih 1, 2. Sama sih. 2/8 ya. 2/8 kali 360 derajat. Jadi tetap sama beda fasanya itu sebesar 90 derajat teman-teman. Ini bisa kita tuliskan juga 90 derajat. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya. Jadi ini tinggal kita stop saja. Jadi dari ini bisa kita simpulkan teman-teman. Ada yang namanya faktor daya leading ya teman-teman. Itu semua adalah jenis-jenis atau karakteristik beban di rangkaian arus bolak-balik atau karakteristik beban pada rangkaian AC ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita telah membuktikan teori-teorinya ini. Nah, teorinya ini telah kita buktikan ya. Adanya perbedaan fasa 90 derajat. Nih, beban induktif murni membuat fase arusnya tertinggal 90 derajat. Telah kita buktikan tadi ya di data pengamatan. Dan pada beban kapasitif, fase arusnya mendahului 90 derajat terhadap fase tegangannya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Di-share video ini jika bermanfaat, like dan subscribe juga ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman.